Dokter Esther, secara medis, apa yang sebenarnya terjadi pada otak gitu ya, pada otak para pengguna narkoba dulu? Ya, jadi kembali lagi kita sama-sama tahu kalau perkembangan otak ini ya penting untuk semua orang. Di dalam tubuh manusia itu ada banyak hormon yang juga berperan sebagai neurotransmitter, mentransmit atau menyambungkan antara satu saraf dengan saraf lain. Nah, ini kan kita punya sel saraf berjuta-juta di dalam tubuh. Nah, di otak ini ada yang namanya neurotransmitter itu yang menyambung-nyambungkan sehingga jadi satu berita bisa tersambung sehingga kemudian orang itu bisa merasa wah senang, bisa merasa sedih, bisa merasa ketakutan. Nah, itu sebenarnya kerja dari neurotransmitter. Nah, kalau bicara terkait narkoba, di dalam banyak penelitian ada beberapa neurotransmitter sebenarnya yang berperan penting. Salah satunya yang endorfin. Kalau misalnya kita merasa senang, biasanya endorfin kita kemudian akan terlepas dengan lebih banyak sehingga kita merasa semakin semangat. Kemudian ada juga adrenalin, dopamin, serotonin. Nah, ada banyak penelitian mengatakan sekian persen itu orang-orang yang melakukan permainan judi, hampir sekitar 1,7 atau sekitar 7% itu mereka mengalami low level adrenalin, katanya agak rendah ya, sehingga mereka rata-rata ingin ada suasana yang tegang, suasana yang mencekam, suasana yang penuh dengan kecemasan, sehingga itu menimbulkan rangsangan dan adrenalinnya bisa banyak keluar, istilahnya adrenalin rush. Mungkin itu sering dialami pada orang-orang yang sedang main game atau sedang main judi ya, karena ketegangan kan, aduh udah hampir menang nih, sehingga ketegangan itu membuat dia semakin semangat untuk pengen coba lagi. Nah, ini kemudian pengaruh dari hormon-hormon tadi, neurotransmitter tadi, diperkuat dengan fungsi kognitif yang terganggu. Kalau kita bicara judi, sedikit berbeda dengan narkoba adalah fungsi kognitif itu ada namanya bias kognitif. Kalau orang pakai narkoba, sama, tadi neurotransmitter terpengaruhi, sehingga timbul keinginan untuk pakai lagi. Dia tahu ini nggak benar, dia tahu dirinya akan jadi korban, tetapi dia tetap mau pakai lagi. Nah, sedikit beda dengan judi, dia tidak merasa dia jadi korban secara diri, yang jadi korban finansialnya. Nah, sehingga fungsi kognitif itu kemudian terjadi bias, ada yang namanya ilusi ya, gambler fallacy namanya. Jadi kalau banyak, jadi berarti nanti dekat lagi saya akan menang. Nah, itu ilusi-ilusi yang sebenarnya tidak real, tetapi itulah yang terjadi di dalam kognitif seseorang. Akhirnya timbul keinginan untuk lagi-lagi. Padahal uang sudah mungkin mengutang kemana-mana, termasuk ke pinjol, termasuk ke ya kartu kredit dan lain-lain, dan ini akibatnya pasti akan sangat buruk ya. Tapi itulah yang terjadi, sehingga tadi dikatakan memang bisa kita rehab, bisa kita terapi, tetapi agak sulit. Saya akan bertanya kepada Ibu Esther dulu, apa sih yang membuat isu judi online dan narkoba ini menjadi semakin meresahkan di tengah-tengah masyarakat kita? Terima kasih. Mungkin sedikit ya, kita mulai dulu. Kalau dari kacamata kami sebagai tenaga medis, terutama psikiatris, karena kita melihat kondisi psikologis masyarakat kali ini ya, terutama semenjak COVID 4-5 tahun terakhir memang kelihatan sangat meningkat. Keluhan-keluhan kami bisa melihat dari jumlah pasien yang datang berkonsultasi, dan juga masyarakat yang kita lihat info-info di media ya, di mana sepertinya kemajuan teknologi yang ada ini ada yang positif, tetapi banyak juga masyarakat kita sebenarnya yang belum siap. Sehingga justru kemajuan teknologi ini malah menjadi salah satu hal yang kemudian memberi masukan yang negatif, terutama kita lihat belakangan tadi sedikit disinggung Pak Depari ya, bagaimana narkoba juga marak
narkoba kali ini orang bisa order lewat online, ya, kemudian judi online begitu gampang. Karena apa? Karena di dalam satu gadget itu sudah ada semua kan, bisa pinjaman online di situ, bisa ada m-banking di situ, sehingga judi tidak perlu keluar rumah, ya. Jadi banyak sekali hal-hal ini yang saya rasa ini memang semakin mempengaruhi kemajuan kondisi kita saat ini, dan ini kita harus benar-benar prihatin dan sama-sama untuk bisa mencari solusi yang tepat. Saya rasa itu. Ya, Bu Esther, jadi bagaimana menurut pandangan Ibu terkait daya rusak judol dan narkoba khususnya untuk generasi muda? Yang kalau dilihat data statistiknya justru mereka pengguna terbesarnya. Dan pemain juga ya, kalau untuk area judol. Gimana Ibu Esther? Iya, mungkin menyambung. Saya rasa semakin muda orang itu mulai terkena. Kan kalau kita belajar psikologi atau perkembangan manusia, ya. Jadi kan biasa manusia itu mulai dari bayi sampai kemudian masa dewasa sampai kemudian tua. Nah, seseorang dikatakan sudah matang atau kepribadiannya terbentuk dengan baik usia 18 sampai 21 tahun. Makanya kan ada undang-undang bahwa 18 tahun sudah dianggap dewasa ya Pak, kalau bisa bertanggung jawab kalau dia melakukan kejahatan. Tapi di bawah itu masih dianggap anak. Nah, semakin muda usia seseorang berkenalan dengan hal ini, baik narkoba, judi online, atau mungkin belum sampai judi, tetapi sekarang ini juga ada internet addiction, ya. Jadi menghabiskan lebih banyak waktu, bahkan mungkin hampir seluruh waktunya dengan media sosial, sehingga pasti ada interaksi, ada hal-hal yang kemudian berakibat dalam kehidupannya. Akibat secara fisik tadi, ya, mungkin karena waktu tidur terganggu, tidur terbalik-balik, jadi akhirnya kondisi tensi bisa terganggu, makan minum lupa sehingga dehidrasi, jadi banyak hal yang bisa dialami. Kemudian secara mental itu kita bicara 3P, pikiran, perasaan, dan perilaku. Tentunya kalau seseorang masih, apalagi usia masih di bawah usia perkembangan tadi saya bilang masih di bawah 18 tahun, otaknya belum benar-benar full berkembang, ya, sehingga terkena dengan berbagai pengaruh narkoba, pengaruh game dan lain-lain, sehingga fungsi kognitifnya tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kemudian juga selain pikiran, perasaan, emosinya itu kemudian akan menjadi tidak stabil, ya. Jadi akhirnya tidak mengembangkan seseorang yang punya kemampuan bertanggung jawab dengan baik. Dan otomatis P yang ketiga, perilaku pasti akan terganggu. Ya, makanya tidak heran kalau bisa terjadi banyak hal yang kadang-kadang kita kaget kalau membaca di media sosial, ya. Seseorang bisa bullying misalnya. Bullying itu juga bisa pengaruh dari internet, ya. Apa yang dibaca, atau tokoh-tokoh di dalam game kemudian diinternalisasi di dalam kehidupannya, dan dia kemudian mengambil peran itu sehingga bisa terjadi bahkan kekerasan dan kriminalitas. Jadi memang kalau dibilang daya rusak, ini daya rusak yang luar biasa. Tetapi bukan berarti kita menganggap bahwa kemajuan teknologi itu rusak, tidak. Tetapi bagaimana mungkin harus dipikirkan pembatasan usia, ya, kemudian kebijakan-kebijakan aturan seperti apa, bahkan mungkin di dalam program pendidikan mulai dari lingkungan terkecil, bagaimana keluarga, kemudian orang tua, kemudian guru, ya. Jadi banyak hal yang memang perlu sama-sama untuk bisa dipertimbangkan dan bisa dicarikan solusi yang tepat. Jadi ujung-ujungnya kalau sudah seseorang tidak berkembang secara kepribadian yang sempurna, tidak mencapai kematangan emosi yang baik, tentunya dia nggak mampu produktif. Jadi nanti usia produktif dia nggak akan bisa berhasil, ya. Jadi akhirnya jadi beban orang tua, beban negara, ya. Jadi satu saat kita akan kehilangan satu generasi dan kita akan menjadi negara yang saya rasa kita akan sangat bersedih untuk itu, ya. Dan ya mungkin jadi ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, ya. Betul. Ya. Ini menjadi seperti red alert buat kita, ya, Dr. Esther, ya, karena seperti yang tadi sudah disampaikan menurut data di atas, ya, justru kalau misalnya untuk judol, untuk narkoba ini ternyata pemakai dan itu kalau untuk judol umur 10 sampai 19
tahun, narkoba itu 11 sampai 24 tahun. Jadi ini benar-benar sebuah isu dan pergumulan yang sangat besar untuk kita ya. Ini kita bicara tentang orang-orang muda dan bonus demografi yang akan diterima bangsa Indonesia. Apa jika kita tidak berhasil mengeluarkan racun sosial ini? Apa dampaknya dokter terhadap bonus demografi Indonesia ini? Ya, kalau kita tahu kan bonus demografi sebenarnya itu kita akan menghitung atau melihat orang-orang dalam usia produktif itu jumlahnya akan jauh lebih banyak ya. Usia produktif itu anak-anak 15 tahun sampai usia 65 tahun. Nah, kalau kondisi seperti ini terus, tadi dibilang mulai menggunakan narkoba atau mulai melakukan judi itu di umur, tadi Mbak 11 tahun ya? Di data tadi itu kan? Nah, 10 sampai 19 tahun. Nah, 10 tahun saja sudah mulai. Saya punya pasien pernah datang ke saya. Kalau kita bicara pemakaian narkoba dari data tadi dari 10 tahun aja sudah mulai menggunakan. Nah, saya pernah pengalaman punya pasien dengan usia yang masih akhir bangku SD lah ya. Tapi dia menggunakan narkoba bukan narkoba yang mahal, sabu atau ganja dan lain-lain ya. Tetapi dia menggunakan jamur di kotoran sapi. Ya, itu jamur. Bisa. Dan itu menimbulkan halusinasi yang hebat. Nah, jadi sebenarnya akses untuk orang kemudian mengalami gangguan-gangguan karena narkoba ini bisa dengan gampang didapatkan di mana-mana ya. Apalagi dengan sekarang orang bisa lihat kan, buka gadget, bisa order online ya. Banyak sekali sekarang modelnya kayak seperti sekarang yang lagi rame juga vape kemudian isinya ini yang kita tidak tahu apa kan. Nah, jadi kalau seseorang sudah kemudian otaknya, tadi kita balik lagi, otak ini kemudian sudah terintervensi dengan zat-zat yang sebenarnya tidak tepat, apalagi di usia yang masih sangat muda, maka pasti dia tidak akan berkembang dengan baik. Usia produktif yang kita harapkan bonus demografinya justru akan meningkatkan kemajuan bagi negara kita, justru akan sebaliknya. Kita akan kemudian menghadapi bencana yang besar, karena akan menghadapi banyaknya jumlah penduduk usia produktif, tetapi kemudian sangat dependen atau tidak mandiri ya, bahkan mungkin akan menjadi pelaku-pelaku kriminal, termasuk tadi bullying, termasuk tadi kemudian melakukan pencurian dan lain-lain ya, bahkan bisa kriminal yang lebih besar lagi. Ya, kita sekarang kan sering kaget dengan banyak berita ya. Kalau kita lihat sering kali tidak masuk akal. Tetapi itulah yang terjadi. Jadi kembali lagi saya tadi agak nyaman ya dengar pendapat dari narasumber yang lain bahwa kita sebenarnya satu visi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kesehatan bekerja sendiri nggak bisa. Kita harus mulai dari paling basic sekali. Di mana sejak seorang anak, bahkan sejak seseorang berkomitmen untuk berumah tangga ya, persiapan pranikah itu penting untuk harus dipersiapkan, termasuk ya dari gereja, spiritualis, agama masing-masing ya, bagaimana mempersiapkan pasangan ini sehingga nanti menjadi orang tua yang menjadi role model bagi anaknya. Nah, kemudian masuk pada tahap pendidikan, bagaimana untuk menciptakan pola pendidikan yang saya banyak mengikuti, yang dulu itu kami sering pelatihan dengan UNODC, itu ada life skill training. Jadi kita bukan sekedar olimpiade matematika, olimpiade IPA dan lain-lain, tetapi bagaimana life skill. Seseorang itu tahu bahwa saya ini harus hidup sehat, saya ini harus hidup punya tanggung jawab. Saya boleh menolak. Ya, seorang anak kecil boleh menolak untuk sorry, saya tidak mau ini. Oh sorry, ini tidak bisa, saya tidak boleh makan ini. Ya, saya tidak boleh menonton ini karena dia sudah dibiasakan dari rumah, dan kemudian di sekolah pun mendapatkan materi-materi yang terkait dengan life skill. Nah, ini penting sekali sehingga pada saat memasuki usia remaja di mana sudah lebih banyak peer yang mempengaruhi ya, dan juga akses ke media mungkin lebih gampang, dia tahu sudah ada filter, dia sudah terbentuk. Karena dari kecil, dari awal, dia punya role model orang tua yang baik, dia punya role model guru yang baik. Jadi hal-hal ini penting kalau kita ingin berbicara bonus demografi nanti 2030 kita menghasilkan anak-anak atau orang-orang produktif yang benar-benar bisa membawa keuntungan, membawa hal-hal yang baik bagi negara kita, ya tentunya kita harus mulai dari awal. Dan jangan lupa juga tentunya aturan-aturan hukum yang memang harus lebih ketat ya. Tadi kalau dibilang blokir ya, jangan sampai saya terus terang memiliki beberapa, jadi
kadang kaget ya, tiba-tiba kita sebenarnya pasien itu tidak datang langsung ke psikiater. Dia datang dengan keluhan sakit lambung berbulan-bulan nggak selesai, sakit kepala sampai pingsan-pingsan berbulan-bulan, dia sudah keliling dokter, akhirnya baru sampai ke saya. Dan setelah dikorek-korek, masalahnya apa? Judi online, masalahnya pinjaman online, sampai dikejar-kejar. Cuma gara-gara mau beli susu anak, sampai sudah ratusan juta. Dan ini hal-hal yang sebenarnya mungkin perlu dipertimbangkan ya, benar. Cuma satu kali klik orang itu bisa dapat pinjaman, tapi mestinya kan ada seleksinya. Kenapa bank sangat ketat ya? Karena dia harus hitung kan, ini orang ini punya kemampuan, dia punya Bisa penghasilan, balikan atau ya enggak. seperti itu. Sehingga jangan kemudian itu menjadi beban dan akhirnya semakin banyak orang mengalami gangguan mental ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan. Terima kasih. Ya, Dokter Esther, lalu bagaimana secara medis, apa yang sebenarnya terjadi pada otak gitu ya, pada otak para pengguna narkoba dulu? Ya, jadi kembali lagi kita sama-sama tahu kalau perkembangan otak ini ya penting untuk semua orang. Jadi manusia itu kalau bisa dibilang otak ini kan kayak komputer itu apa ya? Hardware-nya ya. Jadi yang mengatur. Jadi kalau otak ini kemudian tidak berkembang dengan baik atau di dalam perjalanan kemudian mengalami berbagai gangguan, nah maka akan besar kemungkinan bahwa orang itu tidak akan bertumbuh menjadi manusia yang dalam tanda petik kita bilang sempurna ya, manusia yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara terkait narkoba, kita sama-sama coba memahami dulu ya, biar kita nggak terlalu terkesan susah banget sih kalau bicara kesehatan. Jadi sebenarnya di dalam perilaku atau di dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pengen nyaman, pengen senang ya. Tadi Pak Arman juga ngomong seperti itu, pengennya bisa merasakan kesenangan dalam hidup. Nah, di dalam diri kita sendiri, di dalam tubuh manusia itu ada banyak hormon yang juga berperan sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter berarti dia mentransmit atau menyambungkan antara satu neuron itu sel saraf ya, satu saraf dengan saraf lain. Nah, ini kan kita punya sel saraf berjuta-juta di dalam tubuh. Nah, di otak ini ada yang namanya neurotransmitter itu yang menyambung-nyambungkan sehingga jadi satu berita bisa tersambung sehingga kemudian orang itu bisa merasa wah senang, bisa merasa sedih, bisa merasa ketakutan. Nah, itu sebenarnya kerja dari neurotransmitter. Nah, kalau bicara terkait narkoba, di dalam banyak penelitian ada beberapa neurotransmitter sebenarnya yang berperan penting. Salah satunya yang mungkin kita pernah dengar orang bilang endorfin. Kalau misalnya kita merasa senang ya kan, kita pengen atau makan coklat ya, makan makanan yang kita suka ya, itu biasanya endorfin kita kemudian akan terlepas dengan lebih banyak sehingga kita merasa semakin semangat ya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan adrenalin atau norepinefrin. Nah, itu contoh yang paling sering kita dengar kalau misalnya kita lagi lari pagi, tiba-tiba ada anjing galak kejar ya, itu bisa tiba-tiba bisa kita punya kekuatan lari yang luar biasa karena didorong oleh ketakutan, kecemasan, ketegangan. Ada lagi hormon yang kita kenal atau neurotransmitter kita kenal, dopamin. Dopamin itu membuat kita merasa, kalau kita merasa dipuji, dihargai, dopamin itu makin banyak sehingga ada rasa eufori, rasa senang ya. Kemudian ada lagi hormon yang belakangan ini agak sering digembar-gemborkan, hormon serotonin. Serotonin itu sebenarnya untuk membuat mood atau perasaan kita lebih balance. Jadi kalau sedih nggak sedih banget, kalau senang nggak senang banget, sebenarnya itu untuk membalance. Nah, kembali ke narkoba ini, ada banyak penelitian mengatakan sekian persen itu orang-orang yang melakukan permainan judi, katanya pada saat diteliti, mereka hampir sekitar 1,7 atau sekitar 7% itu mereka mengalami low level norepinefrin, adrenalin. Katanya agak rendah ya, sehingga mereka rata-rata ingin ada suasana yang tegang, suasana yang mencekam, suasana yang penuh dengan kecemasan, ketegangan, sehingga itu menimbulkan rangsangan dan adrenalinnya bisa banyak keluar. Ya, jadi istilahnya adrenalin rush. Mungkin itu sering dialami pada orang-orang yang sedang main game atau sedang main judi ya.
Karena ketegangan kan, aduh udah hampir menang nih, atau kayaknya aduh deket banget, sehingga ketegangan itu membuat dia semakin semangat untuk pengen coba lagi. Nah, ini kemudian pengaruh dari hormon-hormon tadi, neurotransmitter tadi, diperkuat dengan fungsi kognitif yang terganggu. Kalau kita bicara judi, sedikit berbeda dengan narkoba adalah fungsi kognitif itu ada namanya bias kognitif. Kalau orang pakai narkoba, sama, tadi neurotransmitter terpengaruhi, sehingga timbul keinginan untuk pakai lagi. Dia tahu ini nggak benar, dia tahu dirinya akan jadi korban, tetapi dia tetap mau pakai lagi. Nah, sedikit beda dengan judi, dia tidak merasa dia jadi korban secara diri, secara kehidupannya. Yang jadi korban finansialnya. Nah, sehingga fungsi kognitif itu kemudian terjadi bias, ada yang namanya ilusi, ya, gambler fallacy namanya. Jadi merasa bahwa saya mampu mengontrol. Kemarin kan saya udah kalah banyak nih, pre-betting ya, apa itu istilahnya. Jadi kalah banyak, jadi berarti nanti dekat lagi saya akan menang. Nah, itu ilusi-ilusi yang sebenarnya tidak real, tetapi itulah yang terjadi di dalam kognitif seseorang. Kemudian ada satu lagi bias kognitif, yaitu near win, hampir menang. Nah, jadi biasanya misalnya kalau mungkin ada permainan slot atau permainan judi yang kemudian harus menyamakan, kalau 3 match itu kemudian mungkin dapat bisa withdraw banyak keuntungannya, ternyata dia cuma match 2 misalnya kan, dia nyaris nih ya. Jadi ada perasaan seperti itu membuat dia kemudian masih ingin lagi, saya mau coba lagi. Kemarin saya hampir deh. Pasarannya tinggi ya. Betul, karena itu mempengaruhi tadi adrenalin tadi ya. Nah, kemudian dopaminnya juga kan ada karena euforia yang palsu sebenarnya. Wah, aku hampir menang nih. Ya, apalagi kalau dengan teman-teman sesama ini satu komunitas kan, wah kemarin gue hebat nih, lu kalah. Nah, seperti itu ya. Jadi akhirnya timbul keinginan untuk lagi-lagi. Padahal uang sudah mungkin mengutang kemana-mana, termasuk ke pinjol, termasuk ke kartu kredit dan lain-lain, dan ini akibatnya pasti akan sangat buruk ya. Tapi itulah yang terjadi, sehingga tadi dikatakan memang bisa kita rehab, bisa kita terapi, tetapi agak sulit. Karena apa? Karena bukan hanya masalah stop bermain, tetapi pada saat dia sudah masuk di dalam situasi itu, sudah menjadi pengguna yang adiksi, mungkin dari awal-awal dia pakai sekedarnya ya, kemudian mencoba kalau ada masalah dia menjadi pelarian ya. Orang-orang yang mungkin mengalami masalah, dia pikir iseng-iseng aja aku judi, siapa tahu bisa untung dari 50.000 jadi 100.000, jadi 500.000, jadi sekian juta, akhirnya ya. Nah, itu awal dari coba-coba, akhirnya kemudian terjerumus karena ada faktor dari diri sendiri di mana otak itu sudah terpengaruh. Sehingga pada saat kita melakukan terapi, penata laksanaan atau rehabilitasi, memang sesuatu yang tidak mudah. Makanya memang miris ya Pak Arman tadi ngomong bahwa kok bandarnya nggak dapet, tapi justru korbannya ini yang jadi penghuni lapas ya, penghuni tempat-tempat yang harus menjalani hukuman. Padahal ya dia itu masuk di dalam, kalau kita bisa bilang ini ya, ini perangkapnya si pembuat judi, pembuat kasino, pembuat permainan game online, pembuat narkoba dan lain-lain. Tapi nah inilah hal-hal ini yang harus dipahami oleh masyarakat luas, sehingga sebaiknya dari awal jangan pernah mencoba, karena kita tidak tahu kita punya kondisi serotonin rendah, atau kita punya adrenalin rendah, atau kita punya kecenderungan mental yang kurang pas ya, sehingga kita mudah untuk masuk dalam kondisi adiksi atau tidak ya. Jadi akan lebih baik kalau kita tahu dari awal bahwa resiko dari apa yang kita lakukan ya belum tentu selalu menimbulkan kesenangan. Di awal mungkin senang ya, merasa karena adrenalin bisa keluar dengan banyak, dopamin kita bisa meningkat sehingga kita merasa manusia yang paling senang di dunia ya, tetapi kemudian dalam perjalanannya adiksi mulai terjadi dan risikonya terlalu besar untuk kita lepas ya. Jadi terlalu besar harga yang harus dibayar untuk itu. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Iya, Dokter Esther, dari sisi kesehatan masyarakat, bagaimana strategi pencegahan berbasis literasi digital terkait masalah ini, Bu Dokter? Kalau kesehatan masyarakat sebenarnya kan bagaimana kita mencoba untuk melibatkan masyarakat itu, sehingga masyarakat pun merasa bahwa
ini bukan masalah jauh, ini masalah kita bersama-sama. Nah, salah satunya tadi ya, kita mulai dari persiapan pranikah. Sebelum seseorang menikah gitu kan, bukan sekedar yang penting saya udah punya duit, tabungan saya udah cukup, rumah saya sudah ada, udah saya nikah. Tetapi ada persiapan-persiapan tertentu yang penting, bagaimana dia memiliki parenting skill yang tepat ya, sehingga dia kemudian pada saat dia punya anak, pada saat dia mendidik anak, bukan kemudian dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang saya punya duit, saya belikan semuanya untuk anak saya. Sehingga akhirnya akan sulit untuk mulai membatasi, karena anak sudah terbiasa kan, saya mau ini dapat, masih usia belum mengerti apa-apa, udah sepeda listrik, sudah motor listrik kemana-mana ya. Jadi resiko di anak itu belum tahu, tapi dia sudah mendapat, dia merasa itu hak yang dia bisa dapat. Bahkan kemudian ada menuntut, kalau nggak dapat dia mulai rebel, dia mulai marah-marah ya. Nah, ini pola-pola, belum pakai narkoba sudah seperti itu, apalagi kemudian kalau dia sudah mengenal narkoba, mulai karena mungkin merasa hebat nih, mulai dari rokok ya, hebat sekali nih bisa merokok. Dari rokok lama-lama masuk, rokok itu kan awal ya, selalu kita kalau dalam ini diskusi-diskusi, rokok itu biasanya pintu awal, karena orang memulai merasa ada adiksi, ada nyaman, ada pleasure di situ. Nah, narkoba itu hampir sama seperti itu. Jadi pada saat kita menggunakan kemudian tadi endorfin, dopamin, hormon-hormon yang lain pun kemudian dirilis, dan itu merasakan wah nyaman, enak, sehingga akhirnya terjadilah perilaku kompulsif, pengen pakai lagi, padahal sudah banyak risiko yang negatif, harmful, bahkan sudah menyakiti ya, sudah ada risiko-risiko yang mengakibatkan hal yang fatal. Nah, kembali lagi, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk memprevensi? Prevensi itu memang lebih penting daripada kemudian rehabilitasi atau penanganan ya, karena sekali dia sudah kena akan sulit. Nah, tadi saya sudah singgung di awal, mulai dari keluarga, kemudian masuk ke dalam pendidikan. Tadi juga Ibu Putri sudah menyinggung bagaimana ada modul-modul tertentu. Saya tertarik juga tadi Ibu Putri melakukan show ya. Jadi kita melakukan fashion show. Jadi mungkin anak-anak itu kan banyak talentnya ya, bakatnya ya. Mungkin kalau memang satu tempat itu komunitasnya, apakah di gereja atau di masyarakat. Kalau dulu ada Karang Taruna, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Jadi sebenarnya hal-hal ini sebenarnya hal-hal yang positif yang bisa dikembangkan, sehingga masyarakat itu merasa bahwa masih ada saya ini seseorang yang bisa menjadi orang berarti, karena dia merasa bahwa dia mendapat tempat yang cukup nyaman, bisa punya komunitas yang bisa support, mendukung, kelebihan yang dia punya bisa dihargai ya. Mungkin dia tidak pandai dalam memasak misalnya, tapi dia pandai dalam berdandan, tak pandai dalam berbicara. Jadi seseorang itu kemudian talentnya bisa dikembangkan. Kemudian juga sekarang kalau kita bicara dari gereja, kebetulan saya di sini diundang mewakili PGI ya. Gereja sekarang juga fokus kepada anak. Ada istilah gereja ramah anak. Saya rasa ini sudah cukup lama ya berjalan, sudah beberapa tahun ini, sehingga dari awal anak-anak ini kemudian diperlakukan sama seperti orang dewasa, bukan mininya orang dewasa, sehingga kebutuhan anak juga harus diperhatikan, termasuk tadi lingkungan gereja yang positif, yang tidak kemudian membuat anak itu belajar hal yang negatif ya, misalnya tadi rokok, tidak merokoklah di gereja walaupun cuma di pintu gerbang ya kan, dengan anak melihat itu contoh kan, wah itu ada Pak Pendeta atau itu ada Ibu Majelis yang melakukan seperti itu menjadi role model yang tidak baik. Nah, kemudian mungkin juga hal-hal bagaimana anak-anak itu mendapat hak ya, jangan kamu masih anak sekolah minggu, udahlah nanti aja ya, padahal anak itu punya hak yang sama, sehingga dia pun merasa bahwa sejak kecil dia dihargai, sehingga ada menghargai diri sendiri. Tadi saya sempat bicara tentang bagaimana untuk life skill. Life skill itu kalau dia belum bisa menghargai dirinya, merasa bahwa dia pun ini seorang ciptaan yang utuh walaupun dia masih kecil. Nah, pada saat dia kemudian bisa mengembangkan bahwa sayangi diri saya harus menjaga diri saya untuk tetap sehat, menjaga diri saya untuk tetap senang, menjaga diri saya untuk tetap hidup dengan baik tanpa ancaman. Nah, dengan demikian dia mampu menerapkan itu kepada orang lain.
Jadi dia kemudian tidak akan membuli orang lain karena dia tidak mau dibully. Dia tidak akan melakukan pemerasan atau memaksa teman lain karena dia juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kita perlu untuk dari awal memberikan hal-hal seperti ini sehingga kita tidak akan kesulitan pada saat anak sudah remaja atau sudah dewasa kemudian baru kita kaget, kok anak saya seperti ini. Padahal waktu kecil kita tidak pernah karena terlalu gampang ya, terlalu diberikan semuanya, akhirnya pada saat sudah dewasa baru kita terbuka matanya, wah kok anak saya seperti ini ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk preventif ya dari awal, dan semua masyarakat kita bisa libatkan mulai dari keluarga, kemudian ke lingkungan terkecil ya, di gereja, di komunitas, kemudian ke masyarakat, dan tentunya negara harus berperan juga ya. Makanya ini dengan adanya media, dengan ada sekarang kita ngomong seperti ini kan bisa langsung orang lain bisa dengar. Jadi cepat sekali media ini bisa menjadi alat yang positif sebenarnya, tapi juga kalau tidak terkendali menjadi alat untuk merusak. Jadi saya rasa ini hal-hal yang penting untuk kita sama-sama, dan rasanya capek tuh ngomong seperti ini, udah capek deh, udah terlalu sering. Tetapi kemudian gerakannya itu kayaknya kok lambat banget ya. Jadi bagaimana ya, kita harus bicara seperti apa ya harapannya pembuat kebijakan, penentu negara, arah negara ini untuk bisa melihat mana yang prioritas, mana yang perlu didahulukan ya. Mulailah, kadang-kadang tidak terlalu perlu dana yang besar, tetapi motivasi dari diri sendiri untuk memulai itu sangat penting ya. Saya rasa itu dulu. Ya, terima kasih Ibu Esther. Ibu Esther, apa pesan-pesan Ibu selaku Komisi Kesehatan PGI kepada teman-teman generasi muda bangsa Indonesia? Ya, saya mau pesan ya, anak-anakku, adik-adikku ya, sayangi dirimu ya, karena engkau berharga. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, dua hal yang penting. Cobalah tingkatkan coping, kemampuan beradaptasi dalam situasi sesulit apapun, dan kemudian tingkatkan resiliensimu, daya tahanmu, daya juangmu, sehingga tekanan apapun tidak kemudian membuat kamu jatuh, apalagi masuk ke dalam sarang narkoba ataupun judi online. Selamat berjuang, sukses selalu, Tuhan berkati.